Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Cio Reza Kurniawan, NIM 1901191, kuliah di STT Migas Balikpapan, jurusan Teknik Perminyakan Konsentrasi Industri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cairan, di mana cairan itu sendiri memiliki sifat-sifat cairan. Oke, baiklah kita mulai. Definisi cairan. Cairan adalah salah satu dari 3 fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu yang tetap dan bentuknya ditentukan oleh wadah penampungnya. Nah, kita masuk di sifat-sifat cairan, yaitu pertama ada viskositas. Viskositas adalah suatu besaran yang menggambarkan sifat kekentalan dari zat cair ataupun gas. Faktor yang mempengaruhi viskositas ada tekanan, temperatur, adanya zat lain, dan keempat ada berat molekul, dan kelima ada ikatan. Viskositas itu sendiri memiliki rumus, yaitu F sama dengan eta A kali V per L, di mana F sama dengan gaya yang bekerja dalam satuan N, A sama dengan luas keping yang bersentuhan dengan fluida dalam satuan meter pangkat 2, V sama dengan kelajuan fluida, L sama dengan jarak antar keping, dan eta sendiri koefisien viskositas kilogram. Selanjutnya ada titik didih. Cairan biasanya mengembang bila dipanasin dan menyusut bila didinginkan. Cairan pada titik didih tertentu berubah menjadi gas, dan pada titik bekunya berubah menjadi padat. Titik didih suatu cairan tergantung dari sifat cairan dan tekanan atmosfer, di mana titik didih itu ditentukan oleh rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurang dengan TB pelarut. Delta TB sama dengan KB kali M. Keterangannya, delta TB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan tetapan titik didih pelarut, dan M sendiri adalah molaritas. Selanjutnya ada titik beku atau titik lebur. Titik beku suatu cairan dapat didefinisikan sebagai suhu di mana fase cair benda dalam keadaan setimbang. Titik beku sama dengan titik leleh, yakni suhu saat bahan berubah dari keadaan padat ke keadaan cair. Rumusnya, delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Delta TF sama dengan KF kali M, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku, KF sama dengan tetapan titik beku pelarut, dan M sendiri adalah molaritas. Selanjutnya ada pressure dan tekanan. Bila cairan diwadahi dalam ruangan tanpa tertutup, cairan akan perlahan menguap dan akhirnya habis. Bila ruangan memiliki tutup dan cairannya terisolasi, molekul kehilangan energinya dengan tumbukan dan dengan energi kinetik. Beberapa molekul menjadi demikian rendah sehingga molekul tertarik dengan gaya antar molekul. Pada permukaan cairan akan kembali masuk ke molekul pada cairan akan bergerak dengan energi kinetik yang akan bertambah dengan naiknya temperatur. Beberapa molekul yang energi kinetiknya lebih besar dari kinetik rata-rata dapat lepas dari gaya tarik antar molekul dan menguap. Selanjutnya ada flash point atau titik nyala. Titik nyala atau flash point adalah temperatur terendah di mana campuran senyawa dengan udara pada tekanan normal dapat terbakar sekejap. Titik nyala sering kali digunakan sebagai karakteristik deskriptif dari bahan bakar cair dan juga digunakan untuk membantu mencirikan bahaya kebakaran cairan. Oke, sekian dari video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan saya, mohon dimaafkan.